Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Fidah Hanifah dalam pelajaran Tahsin dan Tahfidz Al-Quran. Hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang materi pengantar ilmu tajwid Al-Quran. Sebelumnya, mengapa ya ketika membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, bacaan Al-Quran itu disampaikan dengan tajwid. Lalu Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabatnya dengan tajwid. Begitu seterusnya, sehingga seseorang yang membaca Al-Quran tidak boleh terlepas padanya dari kaidah-kaidah tajwid. Itu jugalah yang menjadi keistimewaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dijaga dari segi rasem atau tulisannya, namun juga bacaannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran itu tiap satu huruf, satu pahala. Maka alangkah ruginya kita ketika salah dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Nah, dalam membaca Al-Quran dengan benar, haruslah diawali dengan menguasai pengucapan huruf-hurufnya, karena huruf itu adalah bagian terkecil dari Al-Quran. Selamatnya lidah kita dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran, yaitu ketika kita bisa memberikan hak-hak sebuah huruf dan mengucapkan huruf sesuai dengan timbangannya. Ya, kita bisa lihat di sini mengenai penguasaan pengucapan huruf atau salamatun nutqi bil hurufi. Paling tidak ada 3 elemen yang harus dikuasai. Yang pertama, yaitu tentang hak huruf. Hak huruf ini adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya atau makhrajil hurufnya, dan memberikan sifat asli dari huruf tersebut. Elemen yang kedua yaitu mustahak huruf. Mustahak huruf itu adalah sifat tambahan yang muncul sewaktu-waktu kepada huruf tertentu saja. Misalnya sifat tafkhim atau tebal, kemudian sifat isti'la, sifat qalqalah, sifat izhar, ikhfa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, elemen yang terakhir yaitu timbangan huruf atau mizanul huruf. Ini berkaitan dengan seimbangnya huruf tersebut ketika diucapkan, baik saat dia berharokat, sukun, tasydid, dan lain sebagainya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini, seorang ulama, yakni Imam Ibnu Al-Jazari, dalam pembukaan kitabnya yang berjudul Manzumah Al-Jazariyah, telah dibuatlah mabadi atau dasar-dasar ilmu tajwid. Sebetulnya setiap ilmu itu ada mabadi ilmunya. Dan mabadi ilmu tajwid itu ada 10. Dituangkan oleh beliau dalam bentuk syair yang berbunyi, Inna mabadi kulli fannin asyrah. Sesungguhnya dasar dari setiap cabang ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah, yaitu batasan atau definisi, tema, kemudian manfaat. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', keutamaannya, penisbatan ilmu, dan peletak dasarnya. Walismul istimdadu hukmus syari', nama ilmu, sumber pengambilan hukum syariat. Masailuhu
wal ba'du bil ba'di iktafa, pembahasan-pembahasan dan yang di antara satu dengan yang lainnya itu telah mencukupi. Wa man daral jami'a jaza syarafa, barang siapa menguasai seluruhnya maka akan mendapat kemuliaan. Nah, ke-10 mabadi ilmu tajwid itu insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang definisi. Definisi ilmu tajwid. Kita sering sekali mendengar kata tajwid. Bahkan dalam pembahasan awal tadi telah disebutkan beberapa kali kata tajwid. Tapi kita mungkin masih belum tahu makna sebenarnya dari kata tajwid. Nah, tajwid ini adalah bentuk masdar dari kata jawwada yujawwidu. Itu kata dasarnya, artinya itu adalah sama dengan hassana yuhassinu, tahsinan, yang berarti menjadikan baik atau bagus, atau juga mempercantik, memperindah. Secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang berfungsi untuk mengenal pengucapan huruf-huruf Arab dengan benar. Dalam hal ini adalah huruf-huruf Al-Quran, yakni dengan mengenal makhraj, sifat dzatiyah, sifat asli atau sifat alami dalam setiap huruf, dan sifat aradhiyah, yaitu sifat yang muncul karena adanya sifat dzatiyah atau sifat tambahan, serta hukum-hukum yang muncul dari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, tema. Tema yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang ketiga, manfaat. Manfaat mempelajari ilmu tajwid, yakni menjadikan kita mampu menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang keempat, keutamaan. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid ini adalah sangat mulia karena ianya berkaitan dengan kalamullah atau kalamnya Allah. Selanjutnya, penisbatan. Ilmu tajwid adalah termasuk salah satu ilmu syar'i dan termasuk juga salah satu dari ilmu Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah peletak dasar ilmu tajwid. Orang yang pertama kali meletakkan dasar ilmu ini secara praktek tentu saja adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kitab ilmu tajwid yang berbentuk kitab, buku, paling ringkas dan paling masyhur di kalangan para penuntut ilmu dan mudah untuk dipelajari adalah seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni kitab karangan Imam Ibnu Al-Jazari, Manzumah Al-Muqaddimah Fima yajibu ala qarihi an ya'lamah, atau sederhananya adalah Manzumah Al-Jazariyah yang dikarang oleh Imam Al-Qurra Muhammad Ibnu Al-Jazari. Selanjutnya yang ketujuh, nama ilmu. Ilmu ini bernama ilmu tajwid. Yang kedelapan, istimdad atau sumber. Sumber pengambilan ilmu tajwid adalah dari cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran, yang diteruskan kepada para sahabat, kemudian tabi'in, ke para ulama, ke guru-guru kita, dan akhirnya sampai kepada kita. Yang kesembilan, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dibagi menjadi dua dalam hal ini. Dalam hal mempelajari teorinya, ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kalau ada sekelompok atau salah satu orang yang mempelajari ilmu tajwid kemudian menyampaikannya, maka orang lain tidak terkenai wajib dalam mempelajari teorinya. Sedangkan dalam mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan menggunakan tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Makanya kita di sini harus berusaha belajar untuk bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan tajwid. Adapun kalau misalnya masih belum lancar karena dalam proses belajar, maka
itu tidaklah mengapa, karena Rasulullah juga bersabda, bagi yang tersendat diberi 2 pahala, sedangkan yang lancar dalam membacanya berada bersama malaikat. Dan yang terakhir adalah pembahasan inti dalam ilmu tajwid. Ya, ini berkaitan dengan makharijul huruf, sifat asli huruf, sifat tambahan, dan latihan pengucapan. Nah, sekian itu materi yang bisa Ustazah sampaikan mengenai pengantar ilmu tajwid. Adapun selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan mizanul huruf atau timbangan huruf. Insya Allah.